iqomah sholat, seukuran iqomah sholat, boleh nggak misalnya jadi tanya, Pak, apa itu? Oh, cuma tadi. Nah, terus kita lanjut lagi sholat, boleh. Kenapa? Karena kan nggak sepanjang iqomah. Tapi kalau melebihi dari iqomah, jarak ngobrol kita lebih dari iqomah sholat, itu terputus dia. Paham maksudnya ya Pak? Jadi kita lagi kira-kira aku tadi bercakap sama istriku atau sama anakku, seukuran iqomah mau nggak nyampe kasar itu. Tapi kalau melebihi dari iqomah, maka batal dia jamaknya. Tidak jadi jamak. Jadi Ustaz, nanti pas waktu asar ya sholat asar. Bisa diulangi sholatnya kan? Zuhur lagi, lalu kemudian nanti nggak bisa. Jangan lagi otomatis jadi zuhur aja. Nanti pas asar kita sholat asar lah. Kalau jamaah kita kan zuhur, habis itu kerjakan asar di waktu zuhur. Begitu masuk waktu asar kita nggak sholat lagi. Nah itu ya. Bisa dipahami ya? Baik. Ada lagi? Iya. Salam. Oh, baik. Kalau misalnya itu berarti banjirnya tidak terlalu tinggi, Bu. Kalau tempat tidur tidak tinggi kan? Atau tempat tidur yang model tingkat. Nah, kalau tempat tidur beda sama lemari ya. Kalau lemari dia tidak kokoh. Kalau tempat tidur ada yang kokoh. Kalau dia tempat tidur, boleh kita sholat di situ kan? Boleh. Di atas tempat tidur ini boleh kita sholat. Di atas tempat tidur kita boleh sholat. Bukannya malah Ustaz, iya. Kalau bukan hanya subuh pun jadi biasa. Kenapa? Karena kita masih punya tempat tinggi yang kita yakin ini nggak roboh juga. Tapi kalau kayak lemari ini yang saya contohkan itu roboh. Tapi kalau tempat tidur itu kadang-kadang masih bisa, kecuali atapnya pendek. Nah, mau tidak mau nggak bisa lagi kita sholat di situ. Nah, kalau misalnya Ustaz subuh kejadian banjirnya Ustaz, kan itu yang kering-kering gitu ya. Lalu kemudian adalah kayak tempat tinggi, tapi bisa sholat nggak bisa Ustaz, nggak bisa berdiri, duduk bisa, berduduk pun nggak bisa juga. Maka kita ketika itu sholat menghormati waktu. Ibu sholatnya berdiri aja, rukunya ya pakai isyarat, sujudnya pakai isyarat. Nanti begitu dapat tempat yang kering atau sudah selesai banjirnya, diulangi kembali. Jangan dibilang udah nggak usah sholat lah. Nanti ada kalau udah kering baru kodoan ini berdosa. Kenapa? Karena syarat wajib sholat sudah masuk buat kita. Apa itu? Islam, balik, berakal, dan tak masuk waktu sholat. Jadi mau tidak mau kita harus sholat, namanya memperbaiki waktu. Kayak mana itu sholatnya Ustaz? Aku sholat waktu subuh, menghormati waktu. Sholat dalam keadaan berdiri lagi. Nah, itu gambarannya. Kalau misalnya dibilang, Ustaz, saya pilih wudu aja lah, berdosa kita. Walaupun tetap wajib kita untuk melakukan sholat subuh itu lagi nanti, memang di saat lain. Itu jawabannya Pak. Itu Ustaz. Iya Pak. Ya, pertanyaan gini, waktu masanya misalnya untuk menggantikan yang kita sholat menghormati waktu ini sebetulnya sampai kapan Ustaz? Kali gini ya, contoh sebelum subuh
udah banjir lah gitu. Iya. Lewat gang kan gitu. Iya. Tidak bisa sholat subuh kita kan gitu. Iya. Atau sakit lah kan gitu kan. Iya. Oke. Tapi sampai besok itu banjirnya. Iya. Dan itu juga tidak dilaksanakan sholat subuh juga untuk mengganti sholat menghargai waktu. Iya. Sampai nanti ketika kondisi udah tampak buat kita. Kalau Imam Ibnu Hajar memang menyuruh segera begitu kering, ya udah kita ambil, segeralah kita sholat. Tapi ada ulama lain bilang boleh juga di waktu lain kita nanti membacakannya. Ya kalau bisa sebisa mungkin secepat mungkin lah kita fotonya. Ya. Baik, ada lagi atau bukan? Baik, karena tidak ada